Halo, apa kabar nyalimu setelah mendengar awal cerita ini? Ingat, Arya, si kurir Malang itu masih diawasi, dan di dunia ini selalu ada pesanan terakhir yang tidak pernah terhapus dari sistem. Sebelum kita tenggelam lebih dalam ke kengerian Jalan Kamboja nomor 13, saya mohon satu hal. Subscribe dulu channel ini. Kenapa? Karena di sini, kamu akan menemukan lebih banyak kisah gelap yang membuatmu merinding. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita lanjutkan perjalanan mencekam ini. Tapi hati-hati, jangan sampai suara notifikasi kamu malam ini adalah pesanan dari R Senja. Garis akhir jam 3. Malam itu, jam sudah menunjukkan jam 23:15 WIB, udara di kota. Jakarta terasa dingin dan lembab setelah hujan deras yang baru saja reda. Arya dengan jaket hijau kebanggaannya dan helm yang sudah usang menghela napas panjang. Saldo dompet digitalnya sudah menipis dan ini adalah malam ketiga. Ia harus mengejar target poin agar bisa memenuhi kebutuhan kontrakan bulan depan. Sejak pukul 6 sore, ia baru mendapatkan 8 orderan. Targetnya minimal 12. Satu orderan lagi yang lumayan jauh, gumam Arya sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya di warung kopi pinggir jalan tempat ia biasa nongkrong menunggu order. Tiba-tiba, ponsel pintarnya bergetar kencang. Layar menampilkan notifikasi order makanan baru. Jarak 9,8 km. Estimasi penghasilan tinggi. Senyum Arya merekah. Jarak hampir 10 km pada jam segini pasti membawa penghasilan yang memuaskan. Ia segera menekan tombol terima. Orderan tersebut adalah paket makanan cepat saji dari restoran 24 jam di dekat lokasi Arya saat ini. Detail pelanggan, nama 1R Senja, alamat Antar. Jalan Kamboja nomor ke-13 titik ditandai di ujung perumahan lama. Catatan, tolong jangan berisik. Ketuk pintu pelan saja. Uang tunai sudah disiapkan. Terima kasih. Arya segera menuju restoran dan mengambil pesanan tersebut. Kotak kardus makanan terasa berat, seolah isinya cukup banyak untuk satu keluarga. Makan malam sekeluarga jam segini, pikir Arya heran. Tetapi ia tidak ambil pusing. Yang penting, orderan ini berhasil ia selesaikan. Pukul 23:45, Arya sudah melaju membelah jalanan yang mulai sepi. Alamat yang dituju, Jalan Kamboja nomor 13, membawanya semakin jauh dari keramaian kota, menuju kawasan perumahan tua yang dulunya merupakan perkebunan karet. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh bayangan-bayangan pohon tinggi yang melambai tertiup angin. Ketika ia masuk ke Jalan Kamboja, suasana berubah total. Di awal jalan, rumah-rumah masih terlihat terawat, tetapi semakin jauh, semakin banyak rumah yang tampak kosong, jendelanya tertutup rapat, dan pagarnya berkarat. Bahkan, lampu-lampu di teras rumah di sepanjang jalan ini banyak yang mati. Ponsel Arya bergetar. Rupanya itu adalah pesan dari pelanggan, R Senja. R Senja, Mas, maaf, saya lupa kasih tahu. Rumah saya paling ujung, yang pagarnya sudah roboh sebagian. Catnya hijau lumut. Jangan takut. Ya jangan takut. Kenapa harus takut? Arya mulai merasa tidak enak. Namun, ia sudah sampai di titik yang ditandai oleh GPS. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan tua yang jauh lebih besar dari rumah-rumah di sekitarnya. Ini bukan sekadar rumah kosong. Ini adalah rumah yang dipenuhi aura kesepian dan kemurungan. Cat tembok yang katanya hijau lumut kini tampak menghitam dan mengelupas di banyak tempat. Pagar besi yang dulunya mungkin megah kini miring dan sebagian sudah rubuh ke tanah. Halaman depannya ditumbuhi semak-semak liar yang tingginya mencapai pinggang. Pohon Kamboja tua di sudut halaman tampak meranggas. Ranting-rantingnya seperti jari-jari kurus yang menunjuk ke langit gelap. Lampu motor Arya menyorot ke arah pintu utama. Pintu kayu berukir itu tampak tertutup rapat, dipenuhi debu tebal seolah sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tidak ada lampu menyala dari jendela manapun. Rumah ini benar-benar sunyi. Sunyi yang mematikan. Arya mematikan mesin motornya. Keheningan segera menyergap, hanya menyisakan suara jangkrik dan detak jantungnya sendiri yang mulai berdebar kencang. Ia turun dari motor, mengambil kotak makanan dari tas, dan berusaha bersikap profesional. Ia berjalan melewati pagar yang roboh. Rumput di bawah kakinya terasa lembab. Saat melangkah di teras, ia mencium aroma aneh, bukan bau tanah atau lumut, melainkan bau dupa tua bercampur melati yang sangat pekat menusuk hidungnya. Arya mengangkat tangannya ragu-ragu. Ia mengingat pesan pelanggan. Ketuk pintu pelan saja. Dengan ujung jarinya, Arya mengetuk pintu yang tebal itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu menggema aneh di dalam keheningan malam. Arya menunggu. 1 menit,
2 menit. Tidak ada jawaban. Arya mulai gelisah. Ia mengecek ponselnya, mencoba menelepon nomor R. Senja, panggilan pertama tidak tersambung. Ia coba lagi, tutut, suara sambungan telepon terdengar normal, namun tiba-tiba dari dalam rumah yang gelap itu, Arya mendengar suara nada dering yang sama persis dengan yang ada di ponselnya. Suara itu pelan, seolah berasal dari sebuah ruangan di balik pintu. Lalu tiba-tiba terputus, digantikan oleh keheningan total. Arya tersentak mundur 1 langkah. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia hampir memutuskan untuk membatalkan pesanan, tetapi bayangan target bulan ini membuatnya bertahan. "Permisi, orderan makanan." R. Senja panggil Arya. Suaranya terdengar serak dan sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Namun kali ini Arya tidak yakin itu keheningan total. Ia seperti mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan terseret-seret dari dalam kegelapan rumah. Suara itu mendekat ke arah pintu. Tiba-tiba kenop pintu besi tua itu berputar sangat lambat, disertai bunyi kriit yang memekakan telinga. Pintu tidak terbuka seluruhnya, hanya celah kecil sekitar 5 cm. Dari celah sempit itu, Arya melihat sepasang mata. Matanya gelap, cekung, dan memancarkan kilatan yang aneh di tengah kegelapan. Matanya tidak berkedip. Mata itu menatap lurus ke arah Arya. Arya menelan ludah. "Ini orderannya, Bapak atau Ibu? Makanan cepat saji. Totalnya Rp185.000, kata Arya. Suaranya benar-benar bergetar. Celah itu sedikit melebar. Kini Arya bisa melihat sebagian wajah. Wajah itu pucat, sangat pucat, dengan kulit yang tampak tertarik kencang di tulang pipi. Bibirnya tipis dan berwarna kebiruan. Ia tidak melihat rambut, seolah ia tertutup kerudung atau kain hitam. Tangan kurus, dengan kuku panjang dan gelap, terjulur dari celah pintu. Tangan itu memegang selembar uang kertas Rp200.000 yang sudah lusuh dan dilipat-lipat. "Ambil," suara itu berbisik, serak dan kering, seperti gesekan daun kering. Arya buru-buru meletakkan kotak makanan di lantai teras, mengambil uang itu, dan tanpa menghitung kembalian, ia berkata cepat, "Terima kasih, selamat menikmati." Ia berbalik, hendak lari kembali ke motornya, tetapi suara itu menghentikannya. "Tunggu," Arya membeku. Ia tidak berani menoleh. Kembaliannya, Arya menoleh sedikit. Celah pintu itu masih terbuka sedikit. Tangan pucat itu kini tidak ada. Tetapi Arya melihat di lantai teras, di sebelah kotak makanan, ada kepingan uang receh Rp15.000 diletakkan dengan rapi di atas daun kamboja kering. "Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa. Ambil saja," ujar Arya cepat. "Ambil, jangan tinggalkan di sini." Bisik suara itu terdengar lebih mendesak dan sedikit mengancam. Arya akhirnya mengambil kembalian itu, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Saat ia melakukannya, matanya tidak sengaja melihat ke dalam celah rumah. Di balik sosok pucat itu, ia melihat bayangan hitam besar yang samar, bergerak perlahan, seolah sedang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan manusia. "Terima kasih," kata Arya nyaris tanpa suara. Ia bergegas kembali ke motornya, menyalakannya, dan tancap gas tanpa menoleh lagi. Rumah itu lenyap di kaca spionnya. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai jalan utama yang ramai. Napasnya tersengal-sengal. Saat ia sampai di warung kopi tempat ia biasa mangkal, ia merogoh saku jaketnya untuk menghitung uang. Uang Rp200.000 itu memang ada, tetapi ketika ia membentangkannya di bawah cahaya lampu, ia terkejut setengah mati. Uang itu terasa kaku dan berbau apek. Tepat di bagian tengah uang kertas itu, ada bercak coklat kemerahan yang sudah mengering. Bercak itu berbentuk seperti cap telapak jari. Arya menjatuhkan uang itu. Ia melihat uang kembalian recehnya. Di antara kepingan logam itu, terdapat satu benda aneh, sebuah gigi manusia berwarna kekuningan. Kecil dan runcing, diselipkan di antara 2 koin 3.500, jejak Kamboja dan bau melati. Arya tidak tidur malam itu. Begitu ia sampai di kontrakannya menjelang subuh, ia segera mandi, mencoba menghilangkan bau melati dan apek yang terasa menempel di kulit dan jaketnya. Uang Rp200.000 yang aneh itu ia selipkan di bawah tumpukan baju kotor, sedangkan gigi kuning dan uang receh kembalian itu ia buang jauh-jauh di tempat sampah umum. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa R. Senja hanyalah pelanggan eksentrik, orang kaya yang depresi dan tinggal di rumah tua. Aroma apek dan kotoran di uang mungkin karena disimpan lama gigi. Mungkin itu hanya kebetulan, sisa makanan atau apapun, pikirnya berusaha rasional. Namun ia tidak bisa menghapus bayangan mata cekung dan bayangan hitam besar yang dilihatnya di balik pintu. Keesokan siangnya,
Sekitar pukul 11 WIB, Arya memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada Roni, seniornya sesama pengemudi ojek online yang usianya sudah paruh baya dan dikenal sering mengalami hal-hal mistis selama bekerja. Mereka bertemu di sebuah warung soto. Arya bercerita detail, mulai dari suasana jalan Kamboja, bau melati yang pekat, mata yang tidak berkedip, hingga temuan gigi di uang kembalian. Roni mendengarkan dengan serius, sesekali menyeruput kuah sotonya. Jalan Kamboja nomor 13, katamu? Tanya Roni setelah Arya selesai. Arya mengangguk cepat. Iya bang, rumahnya paling ujung, besar, sepi, catnya hijau lumut, pagarnya roboh. Roni meletakkan sendoknya, wajahnya berubah pucat. Ya ampun Arya, kamu itu nekat atau tidak tahu sejarah sih? Sejarah apa bang? Rumah itu ya sudah lama sekali terkenal angker. Bukan sekadar angker, tapi berbahaya. Rumah itu sudah kosong total sejak aku masih SMP. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang berani tinggal di sana. Itu dulunya rumah keluarga Belanda yang meninggal misterius. Bahkan pernah ada sekelompok remaja yang iseng uji nyali di sana. Mereka masuk berlima, tapi yang keluar cuma 2. Itu pun gila. Setelah itu, polisi memasang garis peringatan dan rumah itu diabaikan. Tapi saya dapat orderannya bang. Ada nama air senja, ada titik GPS, dan dia bayar tunai. Bantah Arya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Roni menggeleng. Itulah masalahnya. Ya, makhluk halus itu bisa pesan ojek online. Mereka bisa memanipulasi sinyal, data, bahkan uang. Itu sudah sering terjadi, meski tidak banyak yang berani cerita. Kalau kamu melihat mata yang cekung dan ada bau melati, itu sudah jelas bukan manusia. Terus, makanan yang saya antar itu untuk siapa bang? Mereka makan juga. Ya, atau setidaknya mereka ingin ada yang mengantar makanan ke sana, sebagai ritual, atau sebagai cara untuk memancing orang datang. Tapi, satu hal yang paling penting, kamu dapat uang tunai kan? Bagaimana kondisi uangnya? Arya menceritakan tentang bercak coklat kemerahan seperti cap jari di uang Rp200.000 itu. Roni segera bergidik. Ya Allah, Arya, itu adalah uang yang dibayarkan oleh penghuni rumah itu. Bercak itu darah yang sudah mengering. Uang dari alam lain. Kamu masih menyimpannya? Saya selipkan di bawah tumpukan baju kotor bang. Saya takut mau menyentuhnya lagi. Jawab Arya dengan suara nyaris berbisik. Dengarkan baik-baik. Ya, uang itu jangan dibuang sembarangan. Uang itu akan kembali lagi. Energi benda itu kuat. Kamu harus netralkan dulu, kata Roni serius. Dan yang paling penting, kamu harus cek akunmu. Setelah kamu dapat orderan dari sana, kamu merasa ada yang aneh, tidak? Arya segera membuka aplikasi ojek online-nya. Ia memeriksa riwayat order terakhirnya. Anehnya, orderan air senja ke Jalan Kamboja itu tidak tercatat. Di aplikasi, order terakhirnya tercatat adalah mengantar penumpang ke stasiun kereta yang selesai pada pukul 23 WIB sebelum ia menerima orderan makanan itu. Bang, orderannya hilang. Riwayatnya kosong, seru Arya. Panik. Benar kan? Mereka itu nyata. Ya, mereka ingin kamu datang. Dan karena kamu berhasil menyelesaikan order meski nyaris celaka, mereka mungkin akan menganggapmu sebagai kurir langganan mereka, ujar Roni. Maksud abang, mereka bisa pesan lagi? Bisa. Dan kali ini mungkin lebih menakutkan. Kamu harus segera selesaikan masalah uang itu dan berdoa minta perlindungan. Jauhi Jalan Kamboja itu. Kalau kamu terima order ke sana lagi, langsung batalkan. Jangan peduli poinmu hilang. Arya memutuskan untuk kembali ke kontrakan dan menangani uang terkutuk itu. Saat ia membuka kembali laci baju kotornya, ia menemukan uang Rp200.000 itu masih di sana. Ia membawanya ke kamar mandi. Sesuai saran Roni, ia mencoba merendamnya di air garam dan membacakan doa sebisa mungkin. Saat uang itu menyentuh air, bercak coklat kemerahan di tengah uang kertas itu tidak luntur. Sebaliknya, bercak itu tampak semakin gelap. Dan yang lebih mengagetkan, bercak itu mulai melebar, perlahan-lahan menyebar seperti tinta hitam di atas kertas, membentuk sebuah pola. Pola itu, setelah Arya perhatikan dengan ketakutan luar biasa, ternyata membentuk wajah. Sepasang mata cekung yang ia lihat malam itu, hidung yang tipis, dan garis bibir yang tertarik kencang. Wajah itu tampak tersenyum samar. Tiba-tiba, ponsel Arya yang tergeletak di meja berdering kencang. Ada notifikasi masuk. Order makanan baru! Jarak 11,2 km. Estimasi penghasilan sangat tinggi. Jantung Arya mencelos. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Detail pelanggan, nama, air senja, alamat antar. Jalan Kamboja nomor ke-13, titik ditandai di ujung perumahan lama. Catatan, kurir Arya, saya suka layananmu. Tolong bawakan makanan yang sama. Ditambah
1 porsi es krim vanila. Uang tunai sudah disiapkan. Kali ini masuk saja ke dalam. Saya sudah menunggu di ruang tamu yang dingin. Ketakutan Arya sudah mencapai puncaknya. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi dari R. Senja itu berulang kali muncul seolah dipaksa. Ia mencoba mematikan data selulernya, tetapi notifikasi itu tetap ada, menempel di layar seolah sudah menyatu dengan sistem ponsel. Tidak, aku tidak akan kesana lagi, kata Arya keras-keras, mencoba memberi dirinya kekuatan. Arya segera menelepon Roni. Bang, dia pesan lagi. Dia tahu nama saya, Bang. Dia suruh saya masuk ke dalam. Roni terdengar panik. Jangan pergi ya, hapus saja akunmu. Kalau perlu, itu jebakan. Makhluk itu sudah menandaimu. Jangan pernah menanggapi perintahnya. Tapi notifikasinya tidak mau hilang, Bang. Ponsel saya jadi panas. Roni menyarankan Arya untuk segera membuang ponsel itu. Tapi itu adalah sumber pencariannya. Arya menutup telepon. Ia melihat kembali uang Rp200.000 yang kini dihiasi gambar wajah pucat di tengah air garam. Ia tahu selama uang ini ada, ikatan dengan rumah itu tidak akan putus. Dengan keberanian yang tersisa, Arya mengambil jaketnya. Ia memutuskan untuk kembali ke jalan Kamboja. Bukan untuk mengantar pesanan, tetapi untuk melepaskan ikatan itu. Seperti saran Roni, yaitu dengan membuang uang itu di lokasi asalnya. Ia mengambil uang itu, melipatnya, dan menyimpannya di saku jaket. Ia menyalakan motor dan memacu kecepatannya. Kali ini, ia tidak membawa tas pengiriman. Pukul 01,3 dini hari. Jalanan benar-benar sepi. Begitu memasuki jalan Kamboja, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Bahkan lebih dingin daripada malam sebelumnya. Rumah nomor 13 itu tampak lebih gelap, lebih menakutkan, seolah menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Arya mematikan motor jauh sebelum sampai di depan rumah. Ia takut suaranya akan terdengar. Ia berjalan kaki perlahan, menerobos kegelapan. Bau melati dan apek yang sangat kuat kembali menyeruak. Ketika ia mencapai teras, Arya melihat sesuatu yang berbeda. Pintu kayu berukir itu kini terbuka sedikit, seolah menunggunya. Dari celah itu, tampak cahaya lampu berwarna kuning redup yang berasal dari dalam. Pertama kalinya rumah itu terlihat berpenghuni. Arya berdiri di ambang pintu yang terbuka. Ia bisa mendengar suara samar dari dalam, seperti suara orang sedang mengunyah dengan perlahan. Senja, saya Arya, panggilnya. Suaranya pelan dan tertahan. Suara mengunyah itu berhenti. Masuk, bisik suara serak yang kering itu. Persis suara yang ia dengar malam sebelumnya. Arya maju 1 langkah. Ia berdiri di ambang pintu. Ruangan di dalamnya gelap, tetapi matanya yang mulai terbiasa bisa melihat tata letak ruang tamu tua yang berdebu. Ada sofa beludrut tua yang sudah sobek-sobek, meja kayu dengan taplak renda yang kotor, dan beberapa lukisan pemandangan Eropa yang tergantung miring di dinding. Di tengah ruangan, duduk di salah satu sofa, Arya akhirnya melihat sosok Senja secara utuh. Itu adalah seorang wanita tua, sangat kurus, mengenakan kebaya hitam yang tampak kusam dan selendang yang melilit kepalanya. Wajahnya yang pucat dan mata cekung itu sama persis seperti yang ia intip dari celah pintu. Di hadapannya, di meja, ada beberapa piring kosong dan sebuah kotak kardus makanan cepat saji milik Arya dari malam sebelumnya. Di samping kotak itu, ada mangkuk kecil berisi sisa cairan putih yang Arya yakin adalah es krim vanila yang diminta malam ini. Arya juga melihat bayangan hitam besar yang ia lihat samar-samar malam itu. Bayangan itu ternyata adalah sebuah kursi roda besar yang didorong ke sudut gelap ruangan. Dengan sosok lain yang tak jelas duduk di sana tertutup kain hitam tebal. "Kamu datang," kata wanita itu. Senja, suaranya hampir tidak terdengar. Ia tidak tersenyum, hanya menatap dingin ke arah Arya. Saya tidak bawa pesanan baru. Saya datang untuk ini," kata Arya. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan uang Rp200.000 yang sudah lusuh itu. "Saya kembalikan uang ini. Tolong, jangan pesan lagi. Saya tidak mau." Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus dan tulang-tulang buku jarinya menonjol. "Kamu sudah di sini, kamu sudah tahu jalannya. Kamu tahu kami lapar. Saya hanya kurir, Bu. Saya tidak bisa kembali lagi. Ambil uang ini," desak Arya, menjatuhkan uang itu di lantai dekat kakinya. Saat uang itu menyentuh lantai, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan suara tawa yang kering dan melengking. Suara yang bukan suara manusia. Tawa itu menggema di seluruh ruangan sunyi itu. "Bodoh, uang itu sudah menyatu denganmu. Kamu tidak bisa melepaskan kami semudah itu." Tiba-tiba, mata wanita itu berubah. Pupil matanya melebar, hitam pekat, dan ia mulai bergerak sangat cepat.
lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia tua. Ia bangkit dari sofa, dan Arya melihat kakinya tidak menyentuh lantai, melayang sekitar 1 cm di atas karpet. Arya berbalik, berniat lari secepat mungkin, tetapi ia terkejut setengah mati. Pintu yang tadinya terbuka, kini sudah tertutup rapat, seolah terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Di dalam kepanikannya, Arya merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan semua benda yang berhubungan dengan rumah itu. Uang receh kembalian dan gigi kuning yang ternyata ia simpan lagi tanpa sadar. Ia melemparkan semuanya ke arah wanita itu. "Pergi! Jangan ganggu saya lagi!" teriak Arya. Pada saat yang sama, sosok di kursi roda di sudut ruangan mulai bergerak. Kain hitam yang menutupinya tersingkap sedikit, dan Arya melihat wajah di bawahnya, wajah seorang pria tua dengan mata yang ditutup kain putih, tampak seperti mayat yang didandani. "Beri kami makan, kurir," bisik suara pria itu, lebih berat dan dalam dari R. Senja. Arya tidak berpikir panjang lagi. Ia berlari menabrak pintu kayu tua itu dengan seluruh kekuatannya. Brok, pintu itu berderak, engselnya tua, tetapi tetap kokoh. Ia menabraknya lagi. Brok, di belakangnya, ia mendengar suara wanita itu semakin mendekat, disertai bau melati yang mencekik. "Kamu harus antar Arya, kami sudah langganan." Brok, Arya menabrak pintu untuk ketiga kalinya. Kali ini, engsel pintu itu menyerah, dan pintu itu terbuka dengan suara robekan kayu yang mengerikan. Arya berlari sekencang mungkin ke motornya. Ia menyalakannya dan tancap gas tanpa melihat ke belakang, melewati pohon kamboja tua yang meranggas, seolah dikejar oleh ribuan arwah. Ia tidak berhenti sampai tiba di jalan raya utama. Ia memacu motornya sampai kontrakannya. Keesokan harinya, Arya mengurus surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Ia menghapus akunnya, mengganti ponsel, dan pindah kontrakan jauh dari kawasan jalan Kamboja. Ia memutuskan untuk beralih pekerjaan, mencari nafkah sebagai penjaga toko. Meskipun gajinya jauh lebih kecil, ia tidak lagi berani memakai jaket hijau kebanggaannya. Selang seminggu kemudian, saat Arya sedang membersihkan kamar barunya, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah kasurnya. Kotak itu terbuat dari kayu tua, dihiasi ukiran daun Kamboja. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan selembar uang 200.000 rupiah lusuh dengan bercak cap jari di tengahnya. Uang itu kembali. Di samping uang itu, ada secari kertas kecil yang terlipat rapi. Arya membukanya. Tulisannya rapi, tetapi tinta yang digunakan berwarna coklat kemerahan. Order selanjutnya, makanan yang sama, ditambah 1 porsi hati. "Saya tahu kamu masih menyimpan nomor kami. Kami tunggu kedatanganmu di pintu belakang." Tertanda R. Senja. Arya menjatuhkan kotak itu. Ia menoleh ke cermin yang ada di kamarnya. Di kaca spion motornya, ia tidak pernah melihat bayangan hitam di belakangnya. Tapi kini, di cermin kamarnya, Arya melihat dengan jelas bayangan hitam besar itu berdiri tepat di belakang bahunya. Bayangan itu, meski hanya sekejap, tampak tersenyum puas. Ia tahu, selama ia masih bernapas, selama ia masih ingat jalan Kamboja nomor 13, ia akan tetap menjadi kurir langganan mereka. Kisah Arya sang kurir ojek online telah berakhir. Tapi apakah ia benar-benar bebas dari pesanan terakhir R. Senja? Misteri seperti ini seringkali tidak memiliki akhir yang bahagia. Jika kamu menyukai ketegangan, aroma melati, dan kisah-kisah di balik rumah angker yang menanti kedatangan kurir, maka kamu berada di tempat yang tepat. Jangan biarkan kamu jadi kurir berikutnya yang tersesat di kegelapan. Segera subscribe channel ini, tekan tombolnya, dan pastikan lonceng notifikasi menyala agar kamu tidak ketinggalan orderan cerita horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya.